Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abadi jaya. Pada hari ini adalah hari pertemuan yang kedua menindaklanjutin pada cerita yang telah lalu, di mana di masa pendidikan, masa pandemik ini harus kita bicarakan, duduk bersama antara saya seorang guru, ya, dan ada pula di sini ada Pak Ustadz, sudah itu ada guru dari saya dari Kecamatan Labuan Deli, Bapak juga sebagai guru Kecamatan Hamparan Perak berserta dengan masyarakat yang ada di sini, dan wadahnya sudah ada dari Pak Basri Abadi Jaya. Kita telah menyautin cerita yang lalu, di mana di masa pandemik ini ada beberapa hal sistem pendidikan dilaksanakan, ada luring, ya, ada yang hal-hal lain. Tapi setelah kita perhatikan, kalau sebenarnya khususnya di Kabupaten di Sedang ini dan Kecamatan Labuan Deli dan Kecamatan Hamparan Perak, sebenarnya jauh apa yang sudah kita katakan, yaitu masa pandemik. Jadi masa pandemik ini seperti hantu yang menghantui kita sebagai semuanya. Jadi kepada bapak-bapak, mari kita sharing ke depan. Bagaimana cara mengatasi ini supaya anak-anak itu belajar sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pendidikan. Sudah itu ada SK juga yang baru-baru ditimbul dari SK 4 Menteri termasuk BUMN, bahwasanya sekolah itu bisa dibuka kembali dengan catatan memang daerah kita itu adalah zona yang memang hijau. Kuning pun bisa dibuka. Kan begitu. Tapi pada saat sekarang kita belum punya ketentuan, apalagi kita orang kecil. Jadi Bapak sekalian, bagaimana sebenarnya masa pandemik ini agar pendidikan itu bisa berjalan? Pada hari ini adalah tanggal 17 Agustus 1945 yang kita peringati, yang memang cukup sedih. Di mana orang-orang ingin memestakan yang namanya HUT RI yang ke-75. Sampai pemerintah sendiri untuk menghormati HUT yang ke-75 ini telah memberikan yaitu mata uang terbaru. Tapi apa yang bisa dibuat dalam dunia pendidikan? Jadi kepada Bapak sekalian, saya ingin tahu sebenarnya di Kecamatan Labuan Deli kami tidak bisa mengadakan pendidikan secara tatap muka. Sedangkan pendidikan secara luring dan lain-lain secara lain ini masih banyak mengendala. Seperti yang kita katakan pada masa lalu, salah satunya yaitu keadaan wilayah dan kependudukan. Kita harus menggunakan handphone Android, kita harus menggunakan pulsa atau paket yang ada. Orang tua harus memikirkan segalanya, mana orang tua harus bekerja, HP cuma 1 atau 2 ada di rumah. Jadi, saya sebagai guru yang ada di Kecamatan Labuan Deli ingin bertanya. Yang pertama, yaitu kepada Bapak yang memang guru yang ada di Kecamatan Hamparan Perak. Setahu Bapak, apakah di daerah Hamparan Perak ini sudah ada terkena dengan pandemik itu sendiri? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bapak cara mengajarkan sehingga anak-anak itu bisa belajar? Sedangkan kita lihat pada saat sekarang ini, anak-anak masih menganggap ini adalah libur yang terpanjang. Bagaimana Pak? Kalau saya, ya sistem belajarnya sesuai acuan pemerintah, Pak. Kalau misalnya pemerintah itu mengharapkan seperti apa yang mereka inginkan, itulah kita buat. Karena kalau mau kita buat sendiri dengan kepandaian kita, itu kita menyalahi aturan pandemi. Jadi kita pilihlah mau luring, daring, ataupun home visit kan. Oh, basic. Nah, jadi kita sesuaikan aja Pak dengan daerah kita Pak. Kalau misalnya dekat daerah kita agak ke belakang, tak mungkin kita bisa memakai daring. Paksalah kita pakai luring. Kita panggillah wali muridnya ke sekolah, kita buat soal, kemudian ya orang tuanya ngambil Pak, tidak boleh anaknya ke sekolah, karena itu peraturan pemerintah ya Pak. Terima kasih. Memang kalau ini memang kita ikutkan pemerintah, apapun namanya kita memang harus ikut Pak. Maksudnya karena ini pada saat sekarang ini Sumatera Utara khususnya Kabupaten Deli Serdang memang kita ini
Tapi kan kita memang bukan yang tersangkut dalam pandemik sebenarnya. Maka saya katakan tadi, apakah dalam pantauan Bapak di daerah Kecamatan Hamparan Perak ini ada yang terkena pandemik? Terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Ustadz. Sejauh ini Pak, pada masa pandemik, apa upaya kita Pak di dalam dunia, yaitu khususnya pembelajaran agama? Karena apapun ilmu yang kita berikan Pak kepada anak-anak, tanpa ada adab, istiadab, terus semuanya, bagaimana sopan, santun, semuanya itu istilahnya anak-anak itu moralnya kecil Pak. Jadi saya tanya kepada Bapak, menurut pandangan Bapak, bagaimana anak-anak ini belajar pada masa pandemik ini menurut kacamata agama Pak? Bagaimana pandangan Bapak tentang anak-anak belajar ini pada masa pandemik ini, khususnya tadi tentang moral? agak sulit lah, karena sekolah tutup, sementara mengandalkan Android, tak semua punya Android, ya. Bahkan ada berita kabarnya gara-gara tidak ada Android mencuri orang tuanya akibat mau HP Android. Yang parahnya kok di penjara. Maunya diusut supaya dibantulah dia yang tak punya handphone ini supaya bisa handphone, biar apa? Biar anak bisa belajar. Itu tujuan kita yang maunya kan gitu. Jangan ujung-ujungnya tangkap kan gitu. Nah, jadi tentunya bagaimana mengajarkan adab sementara tetap muka tak bisa, handphone tak ada. Makanya serba salah kita bercerita Pak. Itulah pendapat saya Pak. Terima kasih Pak. Memang pada saat sekarang ini kita sebagai orang kecil yang ada di bawah ikut aturan apa yang sudah di dalam aturan pemerintah. Yaitu kepada Bapak sebagai yang mempunyai wadah ini Pak, apa saran Bapak dalam perkembangan wadah ini supaya istilahnya kita bisa ikut andil dalam program Indonesia Maju ini Pak? Ya. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Guru tadi. Artinya belajar mungkin Pak Guru atau Ibu Guru membuat mata pelajaran. Setelah itu diberikan kepada murid yang melalui wali murid, gitu Pak ya. Bukan guru yang mengantar, bukan. Tapi kalau saya sistemnya beda. Dibuat mata pelajaran, dikasih contoh misalnya atau bagaimana, itu guru mengantar ke murid pakai kelompok. Jadi misalnya ada 40 murid, bikinlah 8 kelompok. Hari Sabtu diantar, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari aja belajar. Hari Sabtu nanti diambil, hari Sabtu itu juga dikasih pelajaran minggu depannya. Nah, jadi anak murid bisa berdiskusi kerja kelompok. Jadi nggak tanya kepada orang tuanya Pak. 5 orang boleh, 10 orang boleh, ya itu terserah. Mana yang dekat buat. Jadi mana murid yang rasanya Bapak nilai nanti pelajarannya kurang mengerti, ya boleh kelompok itu mendatangi kelompok itu, diberi pelajaran secara langsung. Karena ya walaupun bagaimana, kalaupun nggak ada tatap muka sedikit pun bagaimana, nggak mungkin. Kecuali murid itu udah pandai Ustaz ya. Nah ini kan masih belajar namanya. Jadi biayanya itu cukup guru pada pemerintah, tidak membebani wali murid. Tidak membebani murid. Misalnya satu lokal 4 minggu, 1 minggu 100.000, berarti 400.000 biaya buat mata pelajarannya. Fotokopi 200, buat itunya misalnya 2.000, ya kan? Berarti kalau sebulan 400.000. Berarti kalau 6 lokal dia 2.400.000. Itu guru yang berurusan masalah dana itu, kalaupun Menteri Pendidikan memberikan biayanya ya kepada guru. Itu menurut saya lebih bagus seperti itu. Murid bisa belajar, tidak memakai handphone secara kelompok. Cuman guru bekerja mengantarkan soal pelajarannya ke murid, karena muridnya sekampung ya gak jauh-jauh. Nah itu menurut saya Pak. Terima kasih Pak, Bapak sebagai yang wadah. Setelah itu saya ingin kepada Pak Ustadz kembali. Masa pandemik ini Pak Ustadz, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Apa nggak ada upaya Pak dari kita ini istilahnya semua bermohon kepada yang kuasa,
Dan yang kuasa itu tidak akan mungkin memberikan cobaan kepada kita kalau kita tidak bisa menghalaunya. Betul. Kan begitu Pak Iya. Ustadz. Jadi bagaimana Pak upaya dari istilahnya kita agama yang di Indonesia ini agama yang memang sudah diakuin semuanya, kerukunannya, kehidupannya, saling toleransi antara kita. Iya. Marilah kalau bisa Pak Ustadz bermohon kepada Yang Kuasa supaya pandemik ini dijauhkanlah dari bumi tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Dan itu jadi kepada Pak Ustadz juga, kalau memang ini berlanjut, itu bagaimana upaya Pak dari saran Pak Ustadz? Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah. Artinya, jikalau penduduk suatu negeri itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan rahmat, keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun ketika mereka ingkar, tak beriman, tak bertakwa kepada Allah, Allah timpakan bala untuk mereka. Akibat apa? Iman tidak, takwa tidak dilakukan, maka Allah timpakan bala pada mereka. Maka kita sebagai manusia, terutama kita yang beriman ini, tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kepada Allah. Insya Allah bala akan jauh dari negeri kita ini. Itu yang penting. Itu yang penting. Amin. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah hindarkan negeri kita ini, apalagi pas 17 Agustus ini, mohon kepada Allah Ta'ala supaya betul-betullah Allah merdekakan negeri kita dari bala bencana ini. Berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah ma'afir min kulli bala'i dunia wa azabil akhirah. Ya Allah, afiatkanlah kami dari bala dunia dan bala akhirah, termasuk virus corona yang melanda ini. Allah, jauhkanlah negeri kami Allah, amankanlah kami Allah, sehatkanlah pemimpin kami Allah, agar mereka dapat berbuat dengan sebaik-baiknya untuk negeri ini Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah Pak. Terima kasih. Inilah kita permohonan kepada Yang Kuasa, mudah-mudahan menjadi supaya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terlepas dari corona ini dan kita bisa mendapatkan yaitu apa yang menjadi cita-cita, yaitu pendidikan yang merata di Indonesia ini. Iya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.